Berat sekali bagaikan dalam lembah gelap. 2. Pengharapanmu tidak pengharapan palsu. Namaku kau memiliki kuasa. Ini juga mungkin bisa terjadi buat saudara dan saya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Allah kami. Tiada yang bisa menyamai Engkau. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh bersama-sama menghadap dalam hadirat-Mu. Untuk kami boleh merasakan kasih-Mu. Biarlah segala puji hormat kami menjadi satu kesukaan di hadapan-Mu. Dan sebentar kami tidak menikmati firman kebenaran-Mu, Kau urapi hamba-Mu Tuhan. Kau urapi seluruh jemaat-Mu, untuk kami boleh menerima berkat yang daripada Engkau. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bisa merayakan, memperingati naiknya Yesus. Merupakan hari kemenangan. Kalau saudara-saudara kita juga merayakan kemenangan, kita juga merayakan kemenangan. Amin. Pada hari yang sama, kita punya Allah yang hidup, yang bangkit dan naik surga. Tema pada pagi hari ini saya akan berikan tema kenaikan Tuhan Yesus untuk memenuhkan segala sesuatu. Ya. Untuk memenuhkan segala sesuatu. Kita baca dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-9 dan 10. Efesus pasal 4 ayat 9 dan 10 mengatakan demikian. Bukankah Ia telah naik, berarti bahwa Ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, Ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit, tujuannya untuk memenuhkan segala sesuatu. Ayat ini yang Paulus tuliskan dalam Efesus ini mengatakan Ia telah naik, Ia telah turun ke dunia orang mati, ke bumi yang paling bawah, dan hal ini sudah terjadi karena Dia yang menang atas maut. Ketika Dia turun, maka membawa tawanan-tawanan. Juga dikatakan dalam ayat 10, Ia yang telah turun, maka Ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit,
Berarti bumi, di bawah bumi, bahkan semua langit boleh menyatakan bahwa Dia yang sangat berkuasa. Tapi katakan iya ini siapa? Ayat ini mengutip dari Amsal pasal 30 ayat yang keempat. Coba tampilkan Amsal 30 ayat yang keempat. Yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama mengatakan demikian. Amsal pasal 30 ayat yang keempat. Siapakah yang naik ke surga? Pertanyaan, saudara. Siapa? Enggak tahu. Siapakah yang naik ke surga lalu turun? Kasih tanda tanya. Enggak tahu siapa. Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamnya? Pertanyaan juga, siapa ini? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Saudara pernah bungkus air dengan kain? Enggak akan terkumpul. Tapi katakan, siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya? Dan siapa nama anaknya? Jawabannya apa? Saudara tahu. Engkau tentu tahu. Paulus menulis dalam Efesus juga, Ia yang telah turun ke dasar bumi, bagian bumi yang paling bawah. Bahkan Ia juga naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Segala sesuatu ini hal apa? Apa yang Yesus kerjakan ketika Ia turun, ketika Ia naik ke surga? Apa yang dikatakan memenuhkan segala sesuatu? Sebelum Dia naik ke surga, maka Dia harus melakukan dan menjalani semua proses yang Dia lakukan di dalam dunia ini. Dan semuanya ini dituliskan di dalam Lukas pasal 1 ayat 31 sampai 33. Di situ dijelaskan urutan-urutannya, di mana ada 5 hal yang tidak terpisahkan, yang harus dijalani, yang harus dilakukan. Lukas 1 ayat 31 dikatakan ini, sesungguhnya engkau akan mengandung, ini berkata malaikat Jibril atau malaikat Gabriel, ya, berkata kepada Maria, mengatakan demikian, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia siapa? Yesus. Garis bawahi, namanya Yesus. Maka di dalam Amsal ditanya, engkau tentu tahu namanya. Siapa namanya? Yesus. Dan proses yang dijalani dalam Lukas, sekali lagi ada 5 hal proses yang dijalani dan dilakukan untuk semuanya ini memenuhi dan menggenapi semua nubuatan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Yang pertama, Dia telah lahir. Kelahiran Yesus Kristus merupakan nubuatan dalam kitab-kitab perjanjian lama, digenapi, dan namanya kasih nama Yesus. Lantas ayat yang ke-32, setelah Ia lahir maka Ia akan jadi besar, enggak kecil terus, tapi dalam pertumbuhannya Ia menjadi besar, dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Yang kedua, setelah Dia lahir, kelahiran Yesus Kristus, kita juga merayakan dalam Natal, penggenapan dari nubuatan. Maka yang kedua, setelah kelahiran maka Dia besar, dan dikatakan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Ini akan berbicara tentang sengsara sampai hal kematian di atas kayu salib. Dan sebutan ini
akan menyatakan bahwa dialah anak Allah yang maha tinggi. Sebutan ini, maka engkau disebut sebagai anak Allah yang maha tinggi. Sebutan anak Allah yang maha tinggi, anak Allah yang hidup, anak Allah yang kudus, dan sebagainya. Pertama kali Yesus, waktu dia sudah besar dikatakan ya, dia akan menjadi besar. Maka dalam perjalanannya dia bertanya sama Petrus. Petrus, menurut engkau, aku ini siapa? Pertanyaan ini juga mungkin bisa terjadi buat saudara dan saya. Hei jemaat Aditya Warman, menurut engkau yang sudah lahir tadi loh, yang di dalam Amsal dikatakan engkau tentu tahu namanya, yaitu Yesus. Menurut kamu, Yesusmu itu siapa? Nggak gampang menjawab, saudara. Maka Petrus di dalam Matius 16 ayat yang ke-16 mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Penyebutan anak Allah yang hidup, anak Allah yang maha tinggi, anak Allah yang mulia. Pertama kali katakan oleh Petrus, engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Sekali lagi, perjalanan yang harus dilalui oleh Tuhan Yesus. Ketika ia besar, sesudah lahir maka ia besar. Maka sebutan anak Allah yang maha tinggi mengarah kepada sengsara dan penyaliban, mati. Lahir, besar, sengsara, dan mati. Ya. Ketika Petrus ditanya, dia menjawab seperti demikian. Juga pada saat dia disalibkan, maka kepala prajurit mengatakan, memang dia inilah anak Allah. Sebutan dan gelar yang diberikan sesuai dengan Lukas di dalam pasal 1. Padahal hal ini belum terjadi, saudara. Pada saat Lukas menuliskan saat itu ayat yang ke-32, dia akan disebut sebagai anak Allah yang maha tinggi. Kepala pasukan mengatakan di dalam Markus 15 ayat 39, sungguh orang ini adalah anak Allah. Bahkan setan-setan juga mengakui. Bukan hanya muridnya, bukan hanya kepala pasukan pada saat sengsara disalib, setan-setan juga mengakui bahwa engkau adalah anak Allah yang maha tinggi. Pada saat Yesus berjalan di Gerasa, ada orang yang kerasukan setan di situ. Dan ketika Yesus datang, setan-setan gemetar. Coba tampilkan Markus 5 ayat yang ke-7. Setan-setan gemetar dan takut, maka mengatakan, ya, dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah jangan siksa aku. Sebutan gelar ini sesuai dengan Lukas yang ditulis dalam ayat 32. Mereka semua akan menyebut sebagai anak Allah yang maha tinggi. Kembali ke Lukas pasal 32 dan seterusnya. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan padanya tahta Daud bapak leluhurnya. Ayat 33. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub atau Israel sampai selama-lamanya. Kerajaannya tidak akan berkesudahan, kekal selamanya. Jadi proses yang dijalani setelah lahir, besar, mengalami sengsara, mati, bukan hanya mati, tapi dia harus bangkit. Dia harus menang. Maka dikatakan dalam Lukas, maka ia memperoleh karunia yang luar biasa. Dikatakan, maka Allah mengaruniakan tahta kerajaan sebagai raja atas segalanya, yang juga menang atas segalanya, yang menang atas maut,
Maka dikatakan nanti Amsal maupun Efesus. Ia ketika mati maka ia turun menyatakan bahwa dirinya menang, berkuasa. Lukas dalam nubuatannya mengatakan, maka Allah mengaruniakan dia tata kerajaan. Di dalam 1 Korintus 15, segala sesuatu ditaklukkan di dalam dia. Dan dikatakan juga, tubuh yang dapat binasa ini ganti dengan tubuh yang tidak dapat binasa. Mengenakan yang tidak dapat mati. Menang. Lahir, mati, dan harus bangkit. Kalau Yesus tidak bangkit, maka hal yang keempat tidak terjadi, yaitu kenaikan. Kalau terputus di tengah ini, maka hal yang kelima, kedatangan juga tidak terjadi. Maka proses 5 ini harus semua terjadi dan berurutan. Kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikan, dan kedatangan yang kedua. Nah, pada saat dia bangkit, maka kemenangan berada dalam tangannya. Maka dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-57, 58, sebelumnya juga mengatakan demikian. Hai maut, di mana kemenangan? Maka Kristus Yesus yang sudah menang. Kemenangan itu yang dikerjakan, yang bakal nantinya dikatakan diberikan juga kepada mereka yang percaya. Kemenangan inilah yang ditulis. Dan kebangkitan inilah menyatakan kemenangannya. Sekali lagi, kenaikan Yesus Kristus menjadi satu topik dalam pembicaraan tokoh-tokoh agama saat itu. Kenaikan Tuhan Yesus terjadi karena Yesus bangkit. Dan kebangkitannya ini juga menjadi topik pembicaraan. Mereka banyak yang gak percaya. Sekali lagi, kalau kebangkitannya tidak terjadi, kenaikannya tidak ada. Maka Paulus menulis dalam 1 Korintus 15. Kalau Yesus tidak bangkit, sia-sia iman percaya kita. Tapi puji Tuhan, Yesus kita bangkit. Nah, perbincangan ini yang menjadi satu perlawanan di dalam tokoh-tokoh agama saat itu. Bahkan sampai sekarang juga masih ada yang gak percaya. Khususnya kelompok orang-orang Saduki. Mereka gak percaya adanya kebangkitan. Kalau mereka gak percaya adanya kebangkitan, maka sekali lagi hal yang keempat dan kelima tidak terjadi. Kenaikan dan kedatangan Yesus tidak mungkin ada. Tapi puji Tuhan, Yesus bangkit. Maka Lukas tadi menegaskan, ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Kerajaannya tidak akan berkesudahan, kekal selamanya. Ini akan berbicara tentang kekekalan, kedatangan yang kedua kalinya. Tapi kita melihat proses yang sebelumnya. Namanya siapa? Engkau tentu tahu. Di dalam Amsal. Namanya Yesus. Dan mereka akan menyebut anak Allah yang maha tinggi. Menerima tahta kerajaan. Maka di dalam Efesus diulang itu yang kita baca. Ia naik melebihi dari semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Hal pertama yang dia kerjakan, memenuhkan hal apa?
yaitu berbicara tentang kuasa atau otoritas. Di mana kuasa ini harus berada dalam tangannya dan mendapatkan pengakuan yang sah dari bumi, dari bawah bumi, maupun dari surga. Kalau Amsal tadi menyatakan bahwa pengakuan yang sah dari bumi dan pengakuan yang sah dari bawah bumi, bahkan iblis mengatakan engkau yang punya kuasa, engkau yang sudah menang. Kuasa maut sudah dikalahkan. Bagaimana dengan surga? Karena Efesus mengatakan ia naik jauh lebih tinggi dari semua langit. Maka harus ada pengakuan dari atas. Maka dikatakan di dalam 1 Petrus 3 ayat 22. 1 Petrus 3 ayat 22. Ia yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga, sesudah segala malaikat di atas, segala kuasa, segala kekuatan ditaklukkan kepadanya. Maka Wahyu menulis, saudara, apakah di surga memang ada pengakuan, pengesahan bahwa kuasa otoritas ini berada di dalam tangan Tuhan, di dalam tangan Yesus ini. Kita baca dalam Wahyu pasal 4 ayat yang 10 dan 11. Ini adalah pengakuan, pengesahan yang mutlak. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup. Sudah mati toh, hidup toh, naik ke surga toh, sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu. Dengan kata lain, tidak ada yang lebih berkuasa daripada Dia yang sudah hidup dan naik. Maka seluruh tua-tua melemparkan mahkotanya, tanda kuasa juga diletakkan di hadapannya. Pengakuan mutlak. Maka ayat yang 11 mengatakan demikian. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau yang layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Kembali kepada Amsal. Nubuatan Amsal 30 menyatakan, siapa yang bisa menggenggam angin? Siapa yang bisa menggenggam air dengan kain? Siapa yang berkuasa seluruh ujung bumi? Wahyu menyatakan Dia yang telah naik untuk menyelesaikan, memenuhkan segala sesuatu. Kuasa ini harus berada di dalam tangannya. Mutlak, pengakuan yang sah. Dari bumi, dari bawah bumi, dari langit surga. Maka kita baca tadi 1 Petrus 3:22. Setelah ia naik ke surga, malaikat, segala kuasa, segala kekuatan ditaklukkan kepadanya. Dan Amsal 30 ayat yang kelima tadi menjelaskan, ia yang telah naik sanggup mengumpulkan angin. Angin ini ketika saya mengulas sedikit, angin bicara tentang apa sih? Tentang angin topan, angin pencobaan, badai. Dikatakan di dalam tangannya. Karena ia berkuasa. Ia yang sanggup menggenggam angin. Angin apa yang terjadi dalam hidup? Pencobaan, angin badai topan.
takluk sama dia. Maka pada waktu badai datang, topan datang, dikatakan diam, tenang. Maka badai diam. Ini menyatakan kuasa yang dia miliki. Alam semesta tunduk pada dia. Dikatakan juga dalam Amsal 30. Ia yang membungkus air dengan kain. Air ini bisa berbicara tentang apa? Bisa juga bencana. Gelombang badai yang dahsyat. Air bah. Atau air yang turun dari atas bagaikan hujan berkat. Masalah yang besar sekalipun atau berkat, dikatakan dia yang kuasa. Pernyataan ini perlu, saudara. Jadi kita menyembah Allah yang kita sembah di dalam nama yang engkau tentu tahu. Enggak sembarangan. Maka dikatakan di dalam Amsal itu, membungkus air dengan kain. Segala permasalahan yang ada, air bah, goncangan apapun juga, badai, angin, topan sekalipun, berada dalam tangannya. Bahkan katakan juga, yang menetapkan segala ujung bumi. Maka Mazmur dari Daud, dia terkagum-kagum akan kehebatan dan kuasa Allah yang dia sembah di dalam nama Yesus Kristus yang kita kenal. Mazmur 139, coba tampilkan, kita baca ayat 6 sampai yang ke selanjutnya 10. Ini kekaguman dari Raja Daud. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi. Gak sanggup aku mencapainya. Terlalu luar biasa. Ayat yang ke-7. Kemana aku dapat menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Orang semua, segala ujung bumi dia yang miliki. Segala penguasa dikatakan ditaklukkan di dalam tangannya. Maka ayat 7, ayat yang ke-8. Jika aku mendaki ke langit, mau lari ke langit, dikatakan dalam Efesus tadi, di dalam Wahyu, dia dinyatakan yang berkuasa, dia ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, dia sudah turun ke sana. Dia berkuasa, di situ pun kau ada. Mau kemana lari kita? Ayat 9. Jika aku terbang dengan sayap fajar, mau keliling dunia, maka Amsal mengatakan seluruh ujung bumi dia kuasai. Dan membuat kediaman di ujung laut sekalipun, dia penuh kuasa. Ayat 10. Juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Dengan kata lain, semua kuasa di dalam tangan dia. Ketika dia bangkit dan dia naik, bukan meninggalkan kita sembarangan, waduh aku kehilangan. No. Kuasa itu diberikan kepada mereka yang percaya namanya, yang namanya engkau tentu tahu. Lukas menjelaskan namanya adalah Yesus. Yohanes 1 ayat 12 mengatakan demikian. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam, engkau tentu tahu namanya. Kalau ditanya siapa namanya, engkau tentu tahu. Yang memiliki kuasa surga, di bumi, di bawah kolong langit sekalipun. Jadi Kristus memenuhkan segala sesuatu
kuasa itu yang Dia miliki diberikan kepada mereka yang percaya dalam namanya. Yang kedua, Dia naik ke surga, memenuhkan segala sesuatu, yaitu dalam hal pengharapan yang pasti. Maka Yohanes 14 mengatakan, aku pergi ke Bapa. Aku pergi naik meninggalkan engkau. Bukan hanya meninggalkan, tapi aku menyediakan tempat bagimu. Berbicara tentang tempat ini adalah pengharapan bagi setiap orang yang percaya. Kalau kita mati mau lari kemana? Tapi karena kita kenal namanya, yaitu Yesus, ketika kita dipanggil Tuhan, maka Wahyu menuliskan, berbahagialah orang yang sekarang, zaman sekarang, ketika mati engkau percaya dalam namanya, engkau boleh beristirahat. Yohanes menegaskan, Yohanes 14, aku menyediakan tempat di rumah Bapakku, banyak tempat. Ini pengharapan yang pasti. Lantas berbicara juga di sana, di rumah Bapakku, Bapak siapa? Maka Yohanes 14 ayat 10 mengatakan demikian. Yohanes 14 ayat 10. Tidak percayakah engkau bahwa aku dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Bapa dan aku sama. Jadi kalau aku pergi ke sana, meninggalkan dunia ini bukan untuk meninggalkan seterusnya, tapi memenuhkan segala sesuatu tadi itu. Kuasa, engkau akan menerima kuasa, otoritas. Kedua, pengharapanmu tidak pengharapan palsu, tapi pengharapanmu pasti. Menyediakan tempat. Yang terakhir, seringkali kita juga mengenal istilah ini, yaitu Immanuel. Penggenapan ini harus terjadi. Kalau Lukas tadi menjelaskan dari lahir, besar, mati, bangkit, naik ke surga, lantas dia turun jadi raja, kedatangan yang kedua, maka Matius lain. Matius pasal 1 ayat 23. Matius pasal 1 ayat 23 mengatakan demikian. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia siapa? Engkau kenal namanya. Siapa namanya? Yesus dan Immanuel. Immanuel artinya apa? Allah menyertai kita. Jadi ketika peristiwa yang ditulis dalam Matius ini belum terjadi loh pada saat penulisan itu. Mereka nggak ngerti apa sih maksudnya Immanuel ini apa? Allah yang menyertai kita ini apa maksudnya? Maknanya apa? Maka Yesus menegaskan kembali arti dari namanya sendiri itu. Immanuel ini apa artinya? Di dalam Matius 28 ayat 20b. 20 atau 20b itu. Matius ayat terakhir di dalam Matius itu. Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah. Ini Yesus sendiri mengatakan, aku Immanuel. Aku menyertai kamu. Sampai kapan? Sampai yang 5 hal tadi. Sampai kedatanganku yang kedua. Wah, ini luar biasa. Jadi Yesus naik ke surga memenuhkan segala sesuatu supaya kita memperoleh kuasa, memperoleh otoritas. Maka dikatakan segala setan-setan juga engkau injek katanya. Ya toh? Dalam namaku engkau memiliki kuasa, dikatakan tadi dalam Yohanes, yang percaya dalam namanya. Bahkan engkau juga memiliki satu pengharapan yang pasti sekarang.
yang tidak mudah-mudahan, yang mungkin. Enggak. Apabila engkau mengenal namanya dengan benar, pengharapan ini menjadi pengharapan yang pasti karena disediakan tempat di atas. Kalau dia nggak naik, nggak ada tempat, saudara. Saudara mau kemana? Dalam kamar 1x2, mati, selesai. Lantas kemana? Tapi puji Tuhan, Yesusmu bangkit dan dia harus naik. Periode yang keempat tadi. Yang kelima, pasti akan digenapi kedatangannya. Ya, menyediakan tempat. Lantas yang penting sekarang ini kita kan masih hidup di dunia ini. Kalau engkau memiliki kuasa, puji Tuhan, diberikan kuasa otoritas, engkau memiliki pengharapan. Tapi menjalani hidup ini kadang banyak hal yang kita kadang sering meneteskan air mata. Waduh, masalahku berat sekali om, bagaikan dalam lembah kelam. Kita bersyukur 3 hal yang Yesus memenuhkan segala sesuatu. Immanuel, menyertai kita. Maka Daud menulis dalam Mazmur 23. Daud disertai Tuhan. Daud diberkati. Daud memiliki kuasa. Maka dia mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kelam, dalam masalah apapun juga, aku nggak takut. Sebab apa? Immanuel, Allah menyertai aku. Ia yang menghibur aku, Ia yang menuntun aku. Sekalipun badai topan menerpa sekalipun, aku nggak khawatir. Karena apa? Di dalam tangannya dikatakan segala angin digenggamnya. Persoalan bagaikan air bah yang besar sekalipun, air berada dalam tangannya. Segala kuasa ada dalam tangan. Maka dikatakan Immanuel, Allah menyertai kita. Aku nggak takut, sebab Ia ada di dalamku. Ayat yang terakhir yang kita baca, kita ulang kembali, Yohanes 1. Di dalam Roma 8 ayat 31. Roma 8 ayat 31. Paulus menulis kembali, mengulang hal ini. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya ini? Mau ngomong apa lagi, saudara? Hal apa lagi yang kita bicarakan? Apabila Yesusmu mati dan bangkit dan dia naik ke surga, apalagi yang akan kita bicarakan? Maka Paulus menegaskan, jika Allah di pihak kita, Immanuel, siapa yang akan melawan kita? Tidak ada. Jika Allah beserta dengan kita, siapa yang akan menggugat orang-orang pilihannya? Maka dalam Roma 8 ayat 34 dikatakan, Ia menjadi pembelaku. Ia Immanuel. Ia menyertai bahkan sampai akhir zaman. Penggenapan yang kelima, kedatangan Tuhan Yesus. Dan saat ini kita bersyukur, kita mengingat kembali kenaikan Tuhan Yesus. Bukan karena kita ditinggal sendirian dan kita mengalaminya dalam kekalahan, tapi kita mengalami kemenangan. Kuasa diberikan pada mereka yang percaya dalam namanya. Ada pengharapan yang pasti, tempat yang sudah disediakan, dan juga penyertaannya yang sempurna. Immanuel bersama dengan kita. Amin. Saya mau ngajak satu nyanyian tadi yang dinyanyikan aja.
Yesus, ku sembah Kau. Kita mengakui juga hanya Dia yang layak disembah. Hanya Dia yang layak menerima pujian dan hormat dan kuasa. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau. Mari kita bangkit berdiri semua. Engkau yang layak terima pujian, Engkau yang layak menerima kuasa, Engkau yang menang. Yesus mengerjakan untuk memenuhkan segala sesuatu. Kita sembah Dia, kita bersyukur punya Allah yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia yang mengerjakan segalanya hanya untuk pada orang-orang yang percaya akan namanya. Terima kasih Tuhan. Kami datang menyembah Tuhan. Yesus, ku sembah hanya Engkau. Sujud keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku raspa hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat, Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Haleluya. Penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Kami boleh mengingat kembali akan kenaikan-Mu. Engkau mengerjakan segala sesuatu hanya untuk jemaat-Mu, orang-orang yang percaya akan nama-Mu. Engkau memberi
memberikan kuasa pada setiap kami. Kau menyediakan tempat buat kami, pengharapan yang pasti di dalam Engkau, dan juga menyertai dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biar firman ini benar-benar menjadi rema dan menguatkan setiap kami. Menjadi satu kekuatan dalam setiap kami melangkah dalam hidup kami. Kami tidak takut lagi, karena Engkau menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, segala puji hormat hanya bagi nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Akhiri kepada kita, mari kita pada berdiri semua. Bangga punya Allah seperti Engkau. Terlalu ajaib untuk kami pikirkan. Tapi itulah Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur pagi hari ini kami bisa menyelesaikan dalam ibadah ini. Dan kami percaya Engkau adalah Allah Immanuel yang menyertai setiap kami, dan kami boleh pulang. Maka penyertaan-Mu, perlindungan-Mu terjadi buat setiap kami. Maka saat ini kami mengangkat tangan kami, bersyukur kepadamu, maka Engkau turun tangan. Maka sekarang sedang cepat dikasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat, terimalah kasih, sukacita, damai sejahtera daripada Allah Bapa di dalam cinta kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, selalu menyertai, selalu menjagai, selalu melindungi, bahkan meluputkan dari segala mara bahaya, dan juga memberkati engkau mulai saat ini sampai kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Biarlah kita menerima semua berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan biarlah kita semua percaya dan katakan amin. Selamat siang, Tuhan berkati. Mohon maaf lahir dan batin.